Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep pengukuran volume, berat, panjang, dan suhu. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Imanda Syaidatun Nufus, NIM 074. Yang kedua ada Adinda Putri Nur Ramadanti, NIM 101. Dan yang ketiga ada Nabila Aulia Rahma, NIM 105. Untuk materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada volume, yang kedua ada berat, yang ketiga ada panjang, yang keempat ada suhu, dan yang kelima ada asesmen dan evaluasi. Untuk volume akan dijelaskan oleh Adinda Putri Nur Ramadanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Putri Nur Ramadanti, NIM 190 210 205 101. Di sini saya akan membahas tentang pengertian volume. Volume artinya isi atau besaran atau banyaknya benda di ruang pertama. Secara teori, pengertian volume adalah banyaknya satuan volume yang mengisi ruang bangun. Kalau satuan volume itu yang digunakan tuh cm pangkat 2, maka menghitung volume artinya menghitung berapa banyak kubus yang berukuran 1 cm pangkat 2 dapat masuk atau termuat-muat. Volume atau bisa juga disebut kapasitas. Kapasitas itu apa? Nah, kapasitas itu adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek itu bisa berupa benda-benda yang beraturan ataupun benda-benda yang tidak beraturan. Benda-benda yang beraturan itu misalnya kubus, balok, silinder, limas, kerucut, dan bola. Benda-benda yang tidak beraturan itu misalnya batu yang ditemukan di jalan-jalan. Volume yang digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. Satuan volume adalah meter pangkat 2. Satuan yang lain banyak dipakai dengan liter atau disingkat desimeter pangkat 2 atau misalnya mililiter pangkat 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran berat. Nah, sebelumnya itu pengertian dari berat sendiri. Untuk istilah berat yang dikenal atau umumnya dan digunakan dalam sehari-hari itu pada dasarnya kurang tepat. Nah, istilah yang lebih tepat yaitu adalah massa. Namun, untuk pengertian dari berat itu berbeda dengan massa. Untuk berat itu berhubungan dengan gravitasi, sedangkan massa itu tidak ada pengukurannya. Nah, untuk pengertian dari berat sendiri yaitu adalah sesuatu hal untuk membandingkan suatu massa benda atau berat dengan nilai standar yang telah ditetapkan. Nah, untuk jenis satuan dari berat sendiri, yang pertama yaitu ada kg atau kilogram, kemudian ada hg atau hektogram, kemudian ada dag atau dekagram, g untuk gram, dg untuk desigram, dc untuk sentigram, dan mg untuk miligram. Nah, untuk alat ukur dari berat sendiri yaitu yang biasa digunakan adalah bendanya yaitu timbangan. Nah, untuk penggunaan timbangan atau neraca sendiri itu disesuaikan dengan besar atau kecilnya benda yang akan ditimbang. Nah, biasanya untuk timbangan badan sendiri itu biasanya untuk menimbang benda yang memiliki berat hingga 100 gram. Kemudian untuk timbangan bayi itu untuk berat badan bayi sekitar 2,3 atau sampai selebihnya. Kemudian ada timbangan gantung, neraca, kemudian ada timbangan di warung. Kemudian untuk contoh berat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bisa dilihat
seperti misalnya setengah lusin oki jelly drink, kemudian berat dari 4 buah piring, contohnya seperti 2 kg, atau timbangan dari berbagai macam jenis buah. Perkenalkan, nama saya Imanda Syaidatun Nufus, NIM 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran panjang. Panjang adalah dimensi suatu benda yang menyatakan jarak antar ujung. Panjang dapat dibagi menjadi tinggi, yaitu jarak vertikal, serta lebar, yaitu jarak dari satu sisi ke sisi yang lainnya. Diukur pada sudut tegak lurus terhadap panjang benda. Dalam ilmu fisika dan teknik, kata panjang biasanya digunakan secara sinonim dengan jarak, dengan simbol L. Satuan panjang merupakan salah satu satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Untuk mengetahui ukuran satuan panjang bisa menggunakan beberapa alat ukur seperti meteran. Meter sendiri merupakan satuan panjang yang umum digunakan di SI atau sistem internasional, sementara di dalam sistem CGS atau cm gram second, satuan panjang yang umum digunakan adalah cm atau cm. Untuk mengukur suatu panjang, kita mengenal salah satu alat yang paling familiar dan paling sering digunakan untuk mengukur satuan panjang. Nah, alat ini dapat disebut dengan meteran. Dengan berbagai macam bentuk namun fungsinya sama, yakni untuk mengukur panjang dari sebuah benda dan objek tertentu. Selain meteran, alat ukur satuan panjang yang lain antara lain yaitu yang pertama ada jangka sorong, yang kedua ada penggaris atau mistar, dan yang ketiga ada mikrometer skrup. Untuk jenis-jenis satuan panjang yaitu yang pertama ada kilometer. Nah, kilometer ini merupakan ukuran satuan panjang di dalam sistem metrik dan memiliki nilai yang sama dengan 1000 meter. Untuk yang kedua yaitu HM atau hektometer. Ini merupakan nilai ukur satuan panjang yang terdapat di dalam sistem metrik yang telah disesuaikan dengan standar internasional. 1 HM sendiri nilainya sama dengan 100 meter. Untuk yang ketiga yaitu DM atau dekameter. Nah, 1 dekameter sendiri adalah sama nilainya dengan 10 meter. Untuk yang keempat yaitu meter. Nilai 1 meter sendiri sama dengan 100 cm atau 0,001 km. DM atau desimeter. Desimeter ini 1 desimeter sama dengan 0,1 meter. Yang keenam yaitu sentimeter. Digunakan sebagai standar internasional, menjadi dasar pengukuran standar di dalam sistem CGS atau cm gram second. Yang ketujuh yaitu mm atau milimeter. Kedelapan yaitu mil. Mil atau biasa juga disebut mile, yang merupakan pengukuran unit yang digunakan di Inggris. 1 mil sendiri sama dengan 5.280 feet. YD atau yard. 1 yard juga sama nilainya dengan 3 dan 36 inci. Untuk yang ke-10 yaitu inci. 1 inci ini nilainya sama dengan 2,54 cm. Untuk yang ke-11 yaitu kaki atau feet. Feet ini nilainya sama dengan 0,3048 meter. Contoh panjang dalam kehidupan sehari-hari yaitu TV dengan ukuran panjang 42 cm
dan cover buku yang berbentuk persegi panjang ukuran 12 cm. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran suhu. Nah, pengertian suhu sendiri yaitu suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Suhu memperlihatkan suatu derajat panas pada benda, atau mudahnya, semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas benda tersebut. Suhu juga dapat disebut sebagai temperatur. Untuk jenis satuan suhu, yaitu yang pertama ada skala Celcius. Nah, skala Celcius ini, dalam skala ini titik beku air ditetapkan sebagai titik bawah di 0 derajat Celcius, dan titik didih air ditetapkan sebagai titik tetap atas sebagai 100 derajat Celcius. Rentang antara titik paling bawah dengan paling atas adalah 100 skala. Untuk yang kedua yaitu ada skala Fahrenheit. Nah, skala suhu ini banyak digunakan di Inggris, Kanada, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Pada skala Fahrenheit ini, titik beku air ditetapkan sebagai 32 derajat Fahrenheit, dan titik didih air ditetapkan sebagai 212 derajat Fahrenheit. Rentang antara keduanya sebanyak 180 skala. Untuk yang ketiga yaitu skala Reaumur. Pada skala suhu ini, titik beku air ditetapkan sebagai 0 derajat Reaumur, dan titik didih air ditetapkan pada 80 derajat Reaumur. Jarak antar kedua titik ini adalah 80 satuan. Untuk yang keempat yaitu skala Kelvin. Nah, pada skala suhu ini tidak ada skala negatif karena titik beku air sebesar 273 Kelvin dan titik didih air sebesar 373 Kelvin. Dengan demikian, suhu 0 Kelvin itu sama dengan negatif 273 Celcius. Dingin, atau bisa dibilang dingin banget. Suhu ini dikenal juga dengan nama suhu nol mutlak. Nah, nol mutlak ini dianggap sebagai suhu ketika molekul-molekul diam dan tak bergerak sama sekali. Nah, untuk contoh suhu dalam kehidupan sehari-hari yaitu lilin dan setrika, salah satu benda yang memiliki suhu yang tinggi jika menyala. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen dan evaluasi konsep pengukuran. Nah, untuk pengertian asesmen sendiri, yaitu asesmen adalah merupakan suatu data yang dapat dipercaya dan otentik dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, dengan kata lain, asesmen itu dapat diartikan sebagai proses pengumpulan sebuah informasi tentang tingkatan-tingkatan atau gaya belajar anak dan berbagai keterampilan anak yang dapat didukung dengan bukti-bukti yang faktual dalam membuat keputusan mengenai program dan proses pembelajaran yang dibutuhkan nantinya. Nah, dari asesmen itu juga dilihat dari kebutuhan dari setiap anak. Nah, tujuan dari asesmen sendiri yaitu agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan bagaimana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian untuk asesmen autentik sendiri, itu merupakan salah satu jenis asesmen yang paling sesuai untuk anak karena pada asesmen ini itu berdasarkan analisis secara keseluruhan, kemudian kritis yang berpusat kepada anak. Kemudian untuk asesmen autentik ini juga pendidik itu menempatkan anak itu sebagai objeknya secara langsung. Nah, di dalam asesmen autentik ini juga anak itu akan menunjukkan pengetahuan yang didapatkannya di dalam kehidupan nyata itu secara langsung. Nah, kemudian
Jadi dapat disimpulkan dalam konsep pengukuran dengan mencontohkan benda-benda yang memiliki volume, suhu, panjang, berat dengan benda-benda yang ada di sekitar anak dan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka nantinya anak akan belajar secara langsung dalam kehidupan nyatanya dan dapat memahaminya secara langsung. Nah, hal tersebut masuk ke dalam asesmen autentik. Nah, kemudian ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini adalah proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran dan pemberian keputusan mengenai data, perkembangan dan belajar anak usia dini dalam kegiatan pembelajaran atau program layanan stimulasi yang diselenggarakan di suatu lembaga PAUD. Nah, jadi dari asesmen proses pembelajaran tadi, kemudian dapat diambil evaluasi apakah pembelajaran yang tadinya itu dapat menstimulus perkembangan anak dalam memahami konsep pengukuran. Nanti apabila dalam proses pembelajaran tersebut dapat berhasil, maka nantinya dapat dikembangkan kembali dari evaluasi yang telah dilakukan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konsep pengukuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.